Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Dan seperti yang kalian lihat di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone dari Infinix. Dan kali ini adalah Infinix Hot 20s. Dan berhubung di video Infinix Note 12 2023 kemarin ya guys ya, di video settingnya itu banyak banget yang request ke saya atau yang minta untuk saya buatin juga video setting soal Infinix Hot 20s ini. Maka saya bakal kabulin permintaan kalian lewat video ini pastinya. Jadi pastiin buat kalian yang kemarin udah nyempetin nulis di kolom komentar ya buat request soal video setting HP ini, kalian tonton video ini dari awal sampai akhir ya guys ya, biar kalian tahu apa aja yang bisa kalian dapetin dari Infinix Hot 20s nya ini. Tapi sebelum saya lanjut ya, seperti biasa guys, kalian coba klik dulu ya untuk tombol like-nya supaya algoritma YouTube menaikkan video ini, dan tentunya saya bisa lebih semangat lagi buat sharing-sharing soal settingan HP terbaru lainnya. Oke, kalau gitu ya, seperti biasa di sini saya udah menyiapkan sedikitnya ada 9 settingan yang bisa kalian lakuin di Infinix Hot 20s nya ini. Seperti biasa kita coba setting terlebih dahulu untuk bagian keyboardnya guys. Nah, biasain ya kalau misalkan kalian beli HP baru, baik itu dari brand Infinix maupun brand lain, pastiin kalian setting terlebih dahulu bagian keyboardnya guys. Karena menurut saya ini krusial banget ya, apalagi buat kalian yang udah mahir gitu ya kalau ngetik di layar touchscreen gitu dengan cepat. Biasanya untuk settingan defaultnya itu agak kurang nyaman nih guys. Jadi saya coba praktekin di Infinix Hot 20s nya ini. Pertama, kalian coba cari ya menu search seperti ini ya. Kalian klik sampai kalian ngeluarin tombol virtual keyboardnya yang kayak gini. Nah, ini untuk tampilan defaultnya seperti ini ya. Sebelum kita setting, kalian perhatikan. Dan ini untuk input gesturnya, ini yang paling bikin nggak nyaman ya guys. Ini masih aktif. Jadi kalau kalian lagi balas pakai satu tangan, ini sering terjadinya sih waktu kalian pakai menggunakan satu tangan kayak gini ya, balas kayak gitu nggak sengaja kegeser gini, dia itu bakalan ke input, dan karena autokoreksi otomatisnya ini masih aktif, jadi itu nanti kalimat yang mau kalian tampilin atau kalian kirimkan jadi berbeda guys. Jadi daripada nanti kalian typo, mending kalian setting terlebih dahulu. Nah, setelah kalian munculkan seperti ini ya virtual keyboardnya, kalian tap di bagian anak panah ini ya, sebelah kiri atas. Kalian tap seperti ini, lalu kalian tap di bagian pengaturan yang simbol di tengah ini guys. Kalian tap di sini. Lalu yang pertama, kalian masuk ke menu preferensinya seperti ini, dan kalian lihat di sini baris angkanya belum aktif. Kalian nyalakan kayak gini guys, dan kalian scroll lagi ke bagian bawah, dan kalian cari yang namanya tekan lama untuk bagian simbolnya. Dan ini masih mati ya guys, jadi kalian harus nyalain terlebih dahulu kayak gini. Dan setelah itu kalian kembali lagi ke menu yang sebelumnya, lalu kalian masuk ke menu koreksi teks seperti ini, dan kalian scroll ke bawah. Pastiin di bagian koreksinya ini kalian matiin aja guys untuk koreksi otomatisnya. Setelah itu kalian balik lagi ke menu yang sebelumnya dan masuk ke menu ketik geser ini guys, dan kalian matikan aja semua seperti ini. Dan setelah kalian setting, maka tampilan virtual keyboardnya akan jadi seperti ini. Buat saya ini jauh lebih enak ya guys ya, kalau misalkan kita mau pakai buat balas pesan secara cepat kayak gitu, karena baris angkanya ada di atas ya, udah langsung nongol. Kemudian untuk simbol-simbolnya juga udah berada di dalam huruf-hurufnya ini. Jadi kalau kalian butuh simbol, kalian tinggal tap and hold aja supaya buat keluarin simbolnya lagi. Kalau yang di bagian default tadi itu kalian harus masuk ke menu simbol seperti ini ya, dan itu tuh nggak enak banget ya, buat saya tuh terlalu lama lah. Jadi ini adalah cara untuk men-setting bagian keyboard di Infinix Hot 20s nya. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan yang keduanya nih guys. Nah, berhubung layar daripada Infinix Hot 20s nya ini terbilang besar ya guys ya. Jadi kalau kalian mau buka atau intip notifikasi dari layar bar menu notifikasi seperti ini kalau kalian lagi naik motor atau mungkin kalian lagi ribet gitu ya, lagi tangan kirinya lagi megang barang atau apa, ini akan agak susah ya kalau misalnya kalian harus seperti ini guys ya. Jadi kayak nggak nyaman gitu gesturnya. Nah, supaya kalau kalian swipe dari layar tengah seperti ini itu menampilkan notifikasi, kalau ini kan dia mengeluarkan pencarian global guys. Jadi kalian bisa ubah dengan cara seperti ini. Nah, kalian kembali pastiin ke menu home screen seperti ini tampilannya. Kalian cubit kayak gini guys, dan kalian masuk ke logo menu yang ada di bagian bawah kanan ini, kalian tap, lalu kalian masuk ke bagian menu yang kedua yaitu pengaturan gerakan, dan kalian pilih yang geser ke bawah pada peluncur yang baris nomor 2 ini guys. Kalian tap di bagian sini, dan kalian lihat di sini banyak banget pilihannya, ada yang semua aplikasi, pencarian cepat, pencarian suara, sampai yang mulai aplikasi. Tapi kalian pilih aja opsinya supaya untuk membuka bila notifikasi di bagian sini. Dan setelah kalian rubah, kalian back ke menu yang sebelumnya, kalian buka tampilan layar home screen-nya, dan
dan sekarang ketika kalian swipe dari layar tengahnya seperti ini, dia akan membuka tampilan notifikasi barnya guys. Jadi kalian nggak perlu lagi repot-repot ya, gestur tangan kalian harus sampai susah kayak gini guys. Jadi itulah cara untuk membuat swipe di bagian tengah layarnya supaya membuka bilah notifikasinya. Oke, next kita ke settingan yang ketiga nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan ya fitur gestur layar aktif di Infinix Hot 20S-nya ini. Fitur layar gestur aktif itu seperti apa? Maksudnya seperti ini guys, ketika kalian mau lock screen ya atau lock layarnya ini dengan ya seperti inilah ya contohnya. Ini kalian nggak perlu lagi pencet tombol fisik di bagian sini. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian mau coba aktifin buat ngintip notifikasi yang masuk, kalian jadi tinggal tap 2 kali atau mungkin nanti tinggal angkat HP-nya supaya layarnya ini aktif. Jadi benar-benar mengurangi penggunaan tombol fisik yang ada di bagian kanannya sini. Nah, caranya seperti apa? Caranya ini terbilang sangat mudah banget guys ya. Sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke menu tampilannya seperti ini ya, dan kalian pastikan masuk ke menu pengaturan atau setting terlebih dahulu. Kalian masuk ke menu pengaturan seperti ini, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan cari yang namanya menu fitur spesial. Setelah itu kalian tap dan kalian scroll lagi ke bagian bawah dan kalian pilih di aksi dan gestur di sini. Nah, di sini di bagian paling atas di dalamnya itu ada yang ketulis mengetuk menyala. Di sini masih nonaktif posisinya. Kalian tap dan kalian aktifkan dengan cara seperti ini. Setelah itu kalian back ke menu yang sebelumnya lagi dan kalian lihat di bagian bawahnya ini ada yang kebaca tulisannya itu layar pintar menyala. Kalian tap di bagian sini dan kalian aktifkan lagi kayak gini guys. Jadi ketika kalian ingin mematikan atau mengunci layar HP kalian ini, kalian tinggal tap 2 kali aja di bagian kosong di layar home screen ini seperti ini, dan untuk menyalakannya lagi kalian tinggal tap lagi 2 kali seperti ini. Nah, itu lebih gampang banget kan. Dan kalau misalkan kalian nggak mau tap 2 kali, kalian bisa angkat aja HP-nya kayak gini supaya dia layarnya aktif atau menyala kayak gini guys. Jadi betul-betul mengurangi penggunaan tombol fisik yang ada di bagian kanan ini ya, supaya bisa lebih awet aja gitu guys. Ya, kita lanjut ke settingan yang keempat nih guys, yaitu bagaimana caranya kita menghilangkan tampilan layar widget di bagian sini. Karena menurut sebagian orang ini tuh cukup mengganggu dan nggak penting ya guys. Nah, untuk cara menghilangkannya ini terbilang sangat mudah. Pertama, kalian cubit aja layar home screen kalian seperti ini, lalu kalian masuk lagi ke menu ya di bagian sini ya, di bagian kanan bawah kayak gini, dan kalian tap di bagian menu setelan lainnya. Kalian tap di bagian sini dan kalian lihat di sini ada tulisan yang namanya layar 0. Kalian tinggal matikan aja dengan cara seperti ini dan kalian oke aja ya guys ya untuk pilihannya. Setelah ini kalian ketika kembali ke menu layar home screen-nya dan kalian swipe ke bagian kiri, ini udah nggak ada tampilan layar widgetnya. Jadi kalau misalkan kalian punya banyak layout ya di bagian layar home screen kalian ya, seperti ini ya, misalkan kalian swipe ke kanan ini banyak aplikasi dan penuh, terus di bagian kanannya lagi penuh, dan kalau kalian mau langsung ke menu seperti ini dari layar home screen, tinggal swipe aja ke bagian kiri kayak gini. Karena kalau yang tadi layar widgetnya masih aktif, ini kalian nggak bisa lakuin guys. So, jadi itu adalah cara untuk mematikan tampilan layar widget di Infinix Hot 20S-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan yang kelima, atau bisa dibilang ini adalah fitur yang disediain di Infinix Hot 20S ini guys, yaitu namanya adalah fitur asisten video. Dan cara aktivasinya, sebetulnya secara default fitur asisten video ini tuh udah aktif guys. Tapi buat kalian yang mungkin pengen cobain HP ini buat main game Genshin Impact, tahu sendiri ya, game Genshin Impact itu kalau install datanya atau download datanya itu 20 GB dan membutuhkan waktu yang sangat lama guys. Jadi kalau misalkan kalian pas download itu kan harus standby layarnya aktif ya guys. Jadi kalau misalkan kalian mau download dan layarnya ini bisa dalam kondisi mati, ini bisa kalian manfaatkan dengan cara seperti ini. Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, untuk ke menu asisten video itu kalian pergi ke menu pengaturan atau setting ya guys ya, seperti ini, dan kalian scroll ke bagian bawah dan masuk lagi ke menu fitur spesial, dan di bagian sini udah ada ketulis ya, di bagian bawah ini ada yang namanya asisten video. Nah, kita tap di bagian sini guys, dan kalian perhatikan ya, secara default yang saya bilang tadi, dia ini udah aktif dengan sampel aplikasi yang aktif itu ada di galeri AI, Google TV, pemutar Visa, dan juga YouTube pastinya. Nah, kalau misalkan kalian ingin menambahkan aplikasi lain, contoh kayak Genshin Impact tadi, kalian tinggal tap aja di bagian tambahkan aplikasi lainnya di sini, dan kalian tinggal cari guys. Di sini sudah langsung direkomendasikan aplikasi apa aja yang support. Tapi karena berhubung di sini saya maksudnya adalah untuk game Genshin Impact ya, jadi kita nyalakan di game Genshin Impact ini, dan sekarang kita coba buka ya game Genshin Impact-nya guys ya, seperti ini.
Nah, ketika kita buka game Genshin Impact-nya, kalian tinggal swipe dari kiri ke kanan kayak gini guys ya. Kalian hold sedikit. Nah, seperti ini tampilannya, lalu kalian tap di bagian putar di latar belakang ini. Nah, seperti ini. Jadi, ketika kalian download datanya yang 20 GB tadi yang bakalan makan waktu lama guys ya, kalian bisa mematikan layarnya dalam kondisi mati seperti ini. Tapi tetap untuk proses downloadnya itu masih tetap berjalan guys. Karena biasanya kalau kalian paksakan ya guys ya untuk masuk ke dalam mode lock screen langsung dari sini ya, seperti ini, dia biasanya download datanya akan terputus gitu guys. Jadi selain kalian bisa menghemat baterai, juga nggak bikin processing daripada HP kalian ini jadi bikin HP-nya panas guys ya. Jadi itu adalah cara untuk memanfaatkan fitur asisten video di Infinix Hot 20S-nya ini. Oke, yang berikutnya kita ke settingan yang keenam nih guys, yaitu bagaimana caranya kita menggandakan aplikasi tanpa perlu install aplikasi pihak ketiga lagi di Infinix Hot 20S-nya ini. Caranya terbilang simple dan mudah ya guys ya. Pastiin kalian pergi ke menu pengaturan atau setting lagi seperti ini guys. Nah, kalau kalian udah buka dan kalian langsung scroll ke bagian bawah lagi, kalian masuk lagi ke menu fitur spesialnya. Di sini kalian tap dan kalian pilih di dalamnya ini fitur atau bisa dibilang menu yang Xclone di bagian sini. Nah, di sini ada yang ketulis namanya Xclone, kalian tap dan kalian lihat di sini udah ada langsung direkomendasikan apa aja yang memang support, kayak misalkan Facebook, Instagram, dan Messenger dan WhatsApp. Ini pastiin kalau kalian udah install aplikasi terlebih dahulunya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian belum install, dia nggak bakalan nongol guys. Karena untuk yang aplikasi defaultnya itu seingat saya cuma ada Facebook sama Messenger aja. Jadi kalau untuk Instagram dan WhatsApp ini harus kalian install dulu supaya dia tampil di bagian sini. Nah, kalau kalian mau menggandakan, contoh misalkan aplikasi WhatsApp, kalian tinggal pencet aja di bagian sini ya, atau dinyalakan dan dia langsung memproses, dan nanti kita bakal lihat untuk tampilan ikonnya seperti apa. Dan seperti ini untuk aplikasi gandanya nih guys ya. Nah, nih kalian bisa lihat ya, ini untuk aplikasi WhatsApp yang utamanya dan ini aplikasi WhatsApp yang ada icon di bawahnya. Nah, kayak gini, ini adalah untuk aplikasi gandanya. Jadi kalian bisa menggunakan dua akun WhatsApp di satu smartphone Infinix Hot 20S-nya ini tanpa perlu lagi repot-repot menginstal aplikasi pihak ketiga guys. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketujuh nih guys, atau bisa kita bilang ini adalah fitur yang memang disediakan Infinix di Infinix Hot 20S-nya ini ya, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur perekaman panggilan WhatsApp di Infinix Hot 20S-nya ini. Karena yang kita tahu ya, biasanya WhatsApp itu kalau kita melakukan panggilan jarang banget, atau bisa dibilang nggak bisa ya secara default untuk melakukan perekaman panggilannya. Karena yang kita tahu kalau untuk perekaman panggilan biasa itu hanya bisa dilakukan by pulsa aja ya guys ya, jadi bukan pakai aplikasi WhatsApp gitu. Nah, caranya ini seperti apa? Ini mudah banget guys. Pertama, kalian pergi lagi ke menu pengaturan atau setting ya, seperti biasa. Kalian masuk seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian tap di bagian fitur spesialnya, dan di sini kalian bisa perhatikan ada ketulis menu pendorong sosial. Kalian tap di bagian sini guys, dan kalian lihat ada berbagai macam menu ya di bagian sini, mulai dari pengubah suara, mode kilasan, video cantik, rekaman suara, dan juga pembuat stiker. Tapi sebelum kalian masuk ke sini, pastiin kalian udah install terlebih dahulu untuk aplikasi WhatsApp-nya. Nah, setelah kalian install dan kalian masuk ke menu tampilan seperti ini, kalian tinggal tap aja di bagian rekaman suaranya ini dan kalian nyalain dengan cara tap di bagian sini guys. Jadi nanti ketika kalian melakukan panggilan audio, dia akan secara otomatis muncul pop-up untuk melakukan perekaman panggilannya guys ya. Tapi ini hanya terbatas di panggilan suara aja. Kalau untuk panggilan videonya, kalian bisa melakukannya dengan cara untuk rekam layar ya, atau screen recorder yang udah disediain juga di Infinix Hot 20S-nya ini. Jadi ini adalah fitur bagaimana bagaimana caranya buat kalian yang mau ngerekam audio melalui panggilan WhatsApp-nya guys. Oke, lanjut ke settingan yang ke-8 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengatur atau bisa dibilang mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ekspansi RAM virtual di Infinix Hot 20S-nya ini. Karena seperti yang kita tahu ya guys ya, untuk Infinix Hot 20S-nya ini memang udah support untuk fitur ekspansi RAM virtualnya. Tapi buat kalian yang mungkin ngerasa nggak penting atau kalian yang mungkin ngerasa kurang, kalian bisa atur penggunaannya lewat cara seperti ini. Pertama, kalian pergi ke menu pengaturan lagi ya, seperti biasa guys. Kalian masuk ke menu pengaturan atau setting, kemudian kalian scroll lagi ke bagian bawah dan lagi-lagi masuk ke menu fitur spesialnya, dan kalian lihat di bagian sini ada ketulis Fusi Mem. Kalian tap di bagian sini guys, dan kalian lihat secara default dia udah aktif penggunaannya ada di 3 GB. Nah, karena ini maksimalnya bisa kalian manfaatkan sampai 5 GB, sorry ya kepencet.
Ini kalian bisa tap aja di bagian sini dan kalian bisa pilih yang 5 GB di sini. Lalu setelah kalian pilih, kalian tinggal modifikasi dan ini bakalan ngerestart HP-nya. Atau misalkan kalian nggak butuh fitur ini, kalian bisa matikan seperti ini dan kalian klik OK, lalu HP-nya biasanya akan merestart. Atau kalau nggak merestart, kalian harus restart dulu HP-nya supaya fiturnya ini jadi nonaktif guys. Jadi itu adalah cara bagaimana mengatur penggunaan fitur ekspansi RAM virtual di Infinix Hot 20S-nya. Nah, kalau gitu kita lanjut ke settingan yang terakhir atau yang ke-9 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita merubah tampilan atau bisa dibilang penggunaan navigasi sistem di Infinix Hot 20S-nya. Buat kalian yang mungkin kurang suka penggunaan navigasi virtual yang kayak gini ya guys ya, mau kalian rubah sebagai navigasi gestur itu, ini bisa banget dengan cara seperti ini. Kalian pergi ke menu pengaturan atau setting ya, maksud saya seperti itu guys, kalian lagi scroll ke bawah dan kalian tap di bagian menu sistem di sini. Nah, kalian perhatikan setelah kalian tap atau masuk ke menu sistem ya, kalian tap di bagian navigasi sistem di sini dan kalian pilih yang navigasi gerakannya. Setelah kalian pilih, maka navigasi virtual ini bakalan hilang ya. Jadi ya buat kalian yang hobi atau suka dengan tampilan kayak layarnya penuh gitu, ini jadi bisa kelihatan kayak gitu guys. Nah, buat kalian yang mau kembali ke menu sebelumnya, kalian bisa swipe dari kanan ke kiri seperti ini, atau sebaliknya dari kiri ke kanan kayak gini. Atau kalau kalian mau langsung lompat ke tampilan layar home screen, kalian bisa swipe langsung dari bawah ke tengah kayak gini. Atau kalian yang mau buka tampilan recent apps-nya atau recent item yang udah pernah kalian buka, kalian tinggal swipe and hold kayak gini dan kalian tinggal pilih aja. Jadi ini adalah cara untuk merubah tampilan navigasi virtual ke navigasi gestur di Infinix Hot 20S-nya. Oke, jadi saya rasa cukup itu aja yang bisa saya share ke kalian guys soal video setting dari Infinix Hot 20S-nya ini. Dan buat kalian yang mungkin nonton video ini ya, yang kebetulan nonton dan belum punya HP-nya dan tertarik mau beli, saya kasih tahu dulu ke kalian guys, untuk harga dari HP ini tuh dijual di kisaran 2,3 atau 2,4 jutaan. Dan buat kalian yang mau langsung check out, bisa pakai aja link yang udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah pastinya. Nah, karena kebetulan memang video review dari HP ini tuh belum tayang ya guys ya, kalian pasti tungguin aja ya, mungkin sekitar 2 atau 3 hari ke depan bakal saya coba tayangin untuk video reviewnya guys ya. Ya, saya rasa kayak gitu aja guys. Nah, buat kalian yang ngerasa suka dan ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa diklik ya tombol like-nya guys ya, supaya bisa ke-share ke teman-teman kalian yang mungkin juga ngebutuhin video setting kayak gini. Dan sekaligus bisa kasih support ke saya supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk bikin video setting kayak gini terus. Oke, kalau gitu sampai di sini saya pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi ya di video setting berikutnya.